Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Istiqomah, perwakilan dari kelompok 4 yang anggotanya meliputi yang pertama Nova Fitri Nurdiana, NIM 2019-01-2194, yang kedua Rizal Firdaus Pratama, NIM 2019-01-2204, yang ketiga saya sendiri Sylvia Istiqomah, NIM 2019-01-2210, dan yang terakhir yaitu Yosua Buana Windu Aji, NIM 2019-01-2217. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dan mempresentasikan tentang penyakit degeneratif pada lansia. Apa saja sih penyakit degeneratif pada lansia itu? Penyakit degeneratif pada lansia meliputi asam urat, hipertensi, penyakit jantung, penyakit kanker, osteoporosis, dan lain sebagainya. Tapi dalam kesempatan kali ini saya mengangkat kasus penyakit hipertensi pada lansia. Mari kita simak videonya dan selamat melihat, semoga bisa bermanfaat. Dalam presentasi kali ini apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama, apakah sih definisi dari hipertensi itu? Yang kedua, apa etiologi atau faktor pencetus hipertensi? Yang ketiga, apakah manifestasi klinis hipertensi? Yang keempat, apakah pemeriksaan penunjang pada hipertensi? Yang kelima, apakah penata laksanaan klien dengan hipertensi? Yang keenam, apa sajakah komplikasi dari hipertensi? Yang ketujuh, apakah asuhan keperawatan pasien dengan hipertensi? Seperti itu. Untuk yang pertama, konsep dasar hipertensi. Definisi hipertensi. Hipertensi adalah keadaan darah tinggi atau di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal atau kronis dalam waktu yang lama. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri. Satu-satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur. Jadi, hipertensi di sini adalah ketika kita mengalami peningkatan tekanan darah atau melebihi batas normal sesuai yang sudah ditentukan oleh WHO. Seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui tekanan darah kita, apakah tekanan darah kita normal atau tidak? Itu bisa dengan melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, etiologi hipertensi. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Apa sih bedanya hipertensi primer dan hipertensi sekunder? Hipertensi primer adalah hipertensi atau darah tinggi yang disebabkan oleh faktor keturunan. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Tetapi penyebab hipertensi primer ini seperti bertambahnya umur, stres psikologis, dan hereditas atau keturunan. Kurang lebih 90% penderita hipertensi tergolong dalam hipertensi primer dan 10%-nya adalah hipertensi sekunder. Sedangkan hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang penyebabnya diketahui antara lain kelainan pembuluh darah ginjal, kemudian gangguan kelenjar tiroid atau hipertiroid, terus penyakit kelenjar adrenal atau hiperaldosteronisme, dan lain sebagainya. Seperti itu. Apa saja sih manifestasi klinis hipertensi atau mekanisme terjadinya hipertensi? Yaitu meliputi atau gejala-gejala hipertensi antara lain pusing, muka merah, terus sakit kepala, keluar dari darah hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, dan lain sebagainya. Dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi ini? Ada contoh diantaranya kerusakan ginjal, perdarahan pada selaput bening atau retina mata, kemudian pecahnya pembuluh darah di otak, dan bisa menjadikan sebuah kelumpuhan. Terus, pemeriksaan penunjang hipertensi ini meliputi apa saja? Yang pertama ada pemeriksaan hemoglobin atau hematokrit. Yang kedua, bun atau keratinin. Yang ketiga, glukosa. Yang keempat, kalium serum. Yang kelima, kalsium serum. Yang keenam, kolesterol dan trigliserida serum. Kemudian yang ketujuh ada pemeriksaan tiroid.
Yang kedelapan, kadar aldosteron urin dan serum. Yang kesembilan, urinalisa. Yang kesepuluh, VMA urin atau metabolit katekolemin. Yang ke-11, asam urat. Yang ke-12, steroid urin. Yang ke-13, IVP. Yang ke-14, foto dada. Yang ke-15, CT scan. Kurang lebihnya pemeriksaan penunjang pada hipertensi meliputi tersebut. Apa saja sih penata laksanaan pada penyakit hipertensi itu? Penata laksanaannya ada dua, yaitu penata laksanaan non-farmakologis dan penata laksanaan farmakologis. Penata laksanaan non-farmakologis ini meliputi diet dan aktivitas. Jadi aktivitas kita, kemudian diet, itu juga mempengaruhi hipertensi. Untuk penata laksanaan farmakologisnya, secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian atau pemilihan obat anti hipertensi seperti itu. Komplikasi. Organ tubuh sering terserang akibat hipertensi, antara lain berupa perdarahan retina, bahkan gangguan penglihatan sehingga bisa menjadikan kebutaan. Kemudian gagal jantung, terus gagal ginjal, dan pecahnya pembuluh darah otak. Selanjutnya, tinjauan kasus atau biasa disebut dengan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan di sini meliputi biodata pasien, biodata penanggung jawab, anamnesis, pola pemeliharaan kesehatan, pemeriksaan kepala, wajah dan leher, pemeriksaan toraks dan paru-paru, pemeriksaan jantung, pemeriksaan abdomen, pemeriksaan genitalia, pemeriksaan muskuloskeletal atau ekstremitas, pemeriksaan neurologis, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, dan terapi yang telah diberikan. Selanjutnya, kesimpulan. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah yang abnormal dengan diastol lebih dari 90 mm air raksa dan sistol lebih dari 140 mm air raksa yang dipengaruhi oleh banyak faktor resiko. Hipertensi dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Saran untuk menurunkan risiko hipertensi, pasien yang menderita hipertensi hendaknya melakukan terapi medis maupun non medis secara kontinu, melakukan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, diet teratur sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.